Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa saya juga pribadi akan menolak atau sangat menolak kalau kemudian Tentara Nasional Indonesia atau TNI masuk kampus dalam rangka intervensi ataupun intimidasi. Itu pasti kita orang yang pernah berkecimpung di kampus atau kuliah akan menolak hal tersebut ya. Di Depok itu ada satuan pasukan ya, atau satuan perang yang adalah Kostrad. Kalau memang niatnya mengintimidasi atau niatnya mau menekan, ya tentu yang turun itu pasukan-pasukan tempur ya. Contohnya yang Kostrad ini, Kostrad Cilodong. Ya, sahabat Solmat, beberapa hari ini ramai tentang kejadian di mana Komandan Kodim atau Dandim ya 0508 Depok diberitakan masuk ke kampus Universitas Indonesia atau UI, dan ada yang memposting di Instagram, kemudian hebohlah bahwa seolah-olah TNI mengintervensi kampus ya. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa saya juga pribadi akan menolak atau sangat menolak kalau kemudian Tentara Nasional Indonesia atau TNI masuk kampus dalam rangka intervensi ataupun intimidasi. Itu pasti kita orang yang pernah berkecimpung di kampus atau kuliah akan menolak hal tersebut ya. Jadi itu yang pertama, bahwa TNI memang tidak boleh mengintervensi akademisi, tidak boleh mengintervensi lingkup kampus di mana adanya otonomi kampus, mahasiswa bebas untuk mengekspresikan pikirannya ya, mengekspresikan pendapatnya. Itu yang pertama. Akan tetapi tidak juga berarti bahwa dengan satu kejadian ini yang terjadi di hari Rabu tanggal 16 April tersebut kemudian dikatakan atau dijadikan indikasi bahwa TNI sudah mengintervensi atau mengintimidasi kampus atau adik-adik mahasiswa. Apalagi ini dikatakan atau dikaitkan dengan undang-undang TNI yang baru tahun 2025. Ya, tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Direktur Amnesty apa gitu dalam suatu conference dengan CNN, begitu bersemangatnya mengait-ngaitkan ini dengan undang-undang TNI yang baru ya, terlalu jauh menurut saya. Ada baiknya kita coba mengkaji sehubungan dengan kejadian ini langsung ya. Kebetulan ini terjadi di Depok, Jawa Barat, dan saya juga adalah warga Depok, Jawa Barat. Dan memang Dandim 0508 ini, Kolonel Iman juga teman ya, atau ya kenalan ataupun teman. Nah, kita mencoba melihat seperti ini teman-teman ya, sahabat Solmat, biar kita objektif. Yang pertama, di Depok itu ada satuan pasukan ya, atau satuan perang yang adalah Kostrad. Kalau memang niatnya mengintimidasi atau niatnya mau menekan, ya tentu yang turun itu pasukan-pasukan tempur ya. Contohnya yang Kostrad ini, Kostrad Cilodong. Tetapi ini kan tidak terjadi. Yang terjun itu atau yang datang itu adalah seorang Komandan Kodim 0508 Depok, yang beliau memang sebagai komandan teritorial, kewilayahan, dan bisa wajib berbaur dengan berbagai macam kalangan masyarakat.
cendekiawan, akademisi, ormas, dan berbagai macam hal, 3 pilar pemerintahan, koordinasi dengan kepolisian, yaitu memang menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab seorang Dandim dalam menjalin komunikasi-komunikasi tersebut. Apalagi memang disampaikan bahwa beliau itu menghadiri satu undangan dari mahasiswa untuk mengadakan dialog atau diskusi, ya. Dan ini ditunjukkan dengan kehadiran beliau dengan menggunakan suatu uniform yang lengkap, ya. Uniform yang lengkap, mobilnya pun mobil dinas, menunjukkan bahwa ya transparansi. Kalau memang niatnya mau memata-matai UI, niatnya mau mengawasi, ya yang turun itu pasti intel-intelnya, yang tidak berseragam, yang gestur-gesturnya tidak bisa dikenali. Tapi ini seorang Dandim, dan saya sangat paham Dandim ini sangat well known dan sangat memiliki pemikiran yang juga bersifat akademik, mau siap untuk selalu berdiskusi. Ya, Kolonel Iman ini tipe kali orang yang pemikirannya pun juga pemikiran akademik, ya, senang berdiskusi, ya, intelektualnya pun juga intelektual akademik yang mau berdiskusi dengan terbuka, menanggalkan cara berpikir secara militer. Itulah seorang yang namanya Kolonel Iman, yang saya tahu yang adalah Komandan Kodim 0508 Depok. Jadi tadi ada disampaikan oleh Ketua BEM SI, ya, dan bagi saya itu terlalu berlebihan kalau dikaitkan bahwa ini adalah sudah mulai tindakan pengawasan, tindakan intimidasi. Ya, kita terus salut kepada adik-adik kita mahasiswa yang terus mau berpikir, ya. Memang mereka adalah generasi lanjut, penerus bangsa, dan pundaknya itu ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tetapi juga jangan sampai terlalu paranoid, terlalu kecemasannya berlebihan, atau menggoreng hal-hal seperti ini hanya supaya kelihatan mendapatkan simpati, seolah-olah bahwa ini adalah suatu kegiatan mengintimidasi ataupun pengawasan, ya. Jadi dicek aja. Kita mendengarkan bahwa keterangan dari Pak Dandim bahwa itu mendapatkan undangan dari salah satu mahasiswa untuk berdiskusi. Dan kalau kita lihat foto yang beredar, mereka tuh berpamitan baik-baik, ya, salaman. Itulah yang menunjukkan bahwa Bapak Dandim ini bahkan menghargai adik-adik mahasiswa. Diundang datang malam-malam, mungkin dalam suatu diskusi informal, ya, karena itu jam-jam 8, jam 9 malam. Itu pasti diskusi informal. Beliau ini mau datang, dan memang salah satu kerjanya Dandim, ya, mau sampai malam pun juga kalau ada hal pertemuan dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dalam hal ini mahasiswa, ya, beliau itu akan hadir. Jadi kalau dikait-kaitkan langsung dengan undang-undang TNI, dikaitkan akan mengintimidasi, ya beliau tidak akan datang dengan pakaian uniformnya, come on lah. Tidak akan datang dengan menggunakan mobil dinas. Ini kan terbuka sekali, ya. Jadi terlalu berlebihan kalau terlalu dikait-kaitkan dengan bahwa ini ada indikasi sama seperti Orde Baru sudah mulai melakukan suatu intimidasi ataupun represif karena adanya undang-undang TNI yang baru ini. Ya, nggak mungkin sama sekali gitu. Pasti seorang Bapak Presiden Prabowo Subianto yang general full itu akan menegur pimpinan-pimpinan TNI kalau ada yang seperti itu. Jadi harapan kita adik-adik tidak menjadi paranoid, dan kalau bisa teman Pak Dandim ini, mahasiswa ini yang mengundang itu bersuara, atau ya ditunjukkan pesan WhatsApp itu bahwa memang ada undangan. Jadi tidak kemudian digoreng secara liar ke sana kemari, karena kalau kita biarkan ini menjadi suatu gorengan, ya ini dikhawatirkan kembali terjadi pembusukan terhadap TNI. Kembali terjadi isu-isu bahwa benar-benar akan terjadi dui fungsi TNI. Benar-benar terjadi lagi bahwa TNI akan
masuk ke kampus untuk melakukan tindakan represif, tindakan intimidatif seperti ya katakanlah mungkin di zaman-zaman dahulu gitu ya. Ya zaman dahulu pun juga tidak seperti itu model-model yang ada ya teman-teman ya. Dan kami dulu waktu di zaman Orde Baru ya, setiap ada suatu kegiatan demonstrasi ataupun katakanlah tawuran antara mahasiswa, itu yang datang tetap kepolisian dulu. Setelah mungkin kewalahan karena massa yang banyak dan lain sebagainya, baru kemudian TNI itu diundang masuk untuk melakukan pengamanan juga. Tidak pernah yang dikatakan TNI tiba-tiba berseragam masuk menangkap dan lain sebagainya. Ya tidak mungkin yang terjadi seperti itu. Ya kalau ada toh mereka menggunakan seragam biasa, pakaian biasa, atau mungkin ya seolah-olah jadi mahasiswa dan lain sebagainya ya. Jadi ini saya berbicara tentang kasus yang atau perihal yang ada di Depok, di mana ada kunjungan Komandan Kodim 0508 Depok di lingkup Universitas Indonesia. Dan kita juga tahu kawasan Universitas kan sangat luas gitu ya. Dan kalau kita lihat atau keterangan dari Pak Dandim itu melalui apa tuh ya, ada pesan Instagram bahwa itu terjadi atau diskusi itu di kantin dan mobil itu diparkir di lorong. Jadi bukan kemudian ada di dalam di dalam lingkungan gedung kampusnya itu sendiri. Dan kita ketahui ya bahwa interaksi-interaksi seperti ini ya memang juga saya ketahui Pak Dandim ini memang sering atau punya banyak teman dan sering berdiskusi juga dengan teman-teman atau adik-adik mahasiswa, memberikan pola pendapat pikirannya, demikian juga menampung menerima pikiran daripada adik-adik mahasiswa. Jadi sangat disayangkan kalau ada beberapa orang yang langsung mengatakan bahwa ini sudah mulai adanya intimidatif, teror dan lain sebagainya ya. Itu tidak mungkin seorang komandan Kodim dengan berpakaian seragam lengkap, menggunakan baju dinas loreng, kalau tidak salah ya pakaian loreng dan juga mobil dinas, dan yang mendampingi cuma mungkin kalau saya lihat itu 1 atau 2 orang. Tidak ada pasukan di situ ya. Jadi harapan kita, baik itu adik-adik mahasiswa, warga Depok, masyarakat Indonesia, ya kita harus suarakan hal-hal seperti ini bahwa TNI tidak mungkin akan melakukan hal yang seperti ini. Kalau memang TNI benar-benar melakukan tindakan represif, intimidatif terhadap adik-adik mahasiswa di dalam kampus, wilayah kampus, ya saya pun pribadi akan mengkritisi habis-habisan hal itu. Saya pun juga secara pribadi ya akan menyuarakan hal itu, bahwa itu adalah hal yang tidak boleh atau tidak sepatutnya terjadi. Dan kalau memang ada suatu perbuatan-perbuatan yang tertentu ya paling berwenang itu untuk pengamanan awal adalah kepolisian ya. Karena benar di samping untuk pertahanan perang ya teritorial ini yang dilakukan oleh TNI, secara khusus untuk pengamanan masyarakat lebih dahulu dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi kembali lagi saya menghimbau kepada kita semua, saya sebagai masyarakat Indonesia juga, masyarakat biasa, saya juga sebagai masyarakat Depok, dan kebetulan kejadian ini ada di kota Depok, dan kita ketahui bahwa Pak Dandim ini banyak berinteraksi juga dengan tokoh masyarakat, banyak berinteraksi dengan tokoh agama, banyak berinteraksi dengan cendekiawan, dengan organisasi-organisasi masyarakat. Ya ini akan sangat mempermalukan dirinya pribadi ataupun institusi TNI, dalam hal ini Kodim 0508, kalau memang ini niatnya itu adalah intervensi ataupun intimidatif ataupun represif dan lain sebagainya. Ya jadi ya harapan kita tidak terlalu dibawa ke sana kemari, apalagi memang masih hangat perihal kemarin RUU dan kemudian Undang-Undang TNI ini ya. Dan harapan kita adik-adik kita secara jujur, secara khusus yang menjadi partner diskusi Pak Dandim malam hari itu tolong bersuara gitu ya.
jangan memberikan kesempatan kepada opini publik yang tidak benar untuk menggoreng hal ini, karena ini menunjukkan adik ini memiliki suatu jiwa yang jujur, bahwa memang ada diskusi dan kami mengundang Pak Dandim. Karena kembali lagi saya sampaikan bahwa saya tahu Pak Dandim itu punya pola-pola pikir yang cukup luas ya, yang luas dan akademik, sehingga bisa atau katakan pas, cocok, layak untuk bertukar pikiran dengan adik-adik mahasiswa ya. Jadi sahabat Solmat, ayo kita berpikiran jernih, berpikiran jelas, tidak gampang terbawa, baik itu hasutan, baik itu opini liar, apalagi yang akan mengatakan bahwa TNI sudah mulai lakukan tindakan intimidatif dengan adanya Dandim ini atau kejadian di beberapa tempat yang masuk ke kampus. Ya harus diketahui dulu konteksnya masuk kampus itu apa. Ya kan, kalau diundang malah harusnya berterima kasih. Jadi pimpinan TNI ini dalam hal ini dan Pak Dandim ini menghargai adik-adik mahasiswa yang jauh lebih muda, yang mungkin seumuran anaknya kali ya. Ya kalau karena Pak Dandim itu kurang lebih seumuran saya, mungkin ya di atas sedikit kali ya, dan anak-anak kita punya seumuran mahasiswa yang ada sekarang. Menunjukkan menghargai, apresiasi terhadap adik-adik mahasiswa ini, dan tentu akan ada pertukaran pikiran ya dalam hal ini ketika diadakan suatu diskusi ya. Dan ini sangat baik sebenarnya. Jadi adik-adik pun bisa mendapatkan suatu role model pikiran dari seorang yang katakan itu pejabat militer, dalam hal ini Dandim, seperti apa pemikiran-pemikiran kebangsaannya, seperti apa pemikiran-pemikiran tentang masyarakat warga Indonesia. Dan ini sangat baik gitu ya, sangat baik, sangat tepat. Tetapi kalau ini kemudian digoreng menjadi isu liar ya, TNI jadinya tanda kutip khawatir juga kalau mau berinteraksi lagi dengan adik-adik seperti itu. Jangan sampai dikira lagi akan melakukan tindakan represif, tindakan intimidatif dan lain sebagainya. Padahal niatnya itu adalah bertukar pikiran dengan adik-adik yang anak lah, adik atau anak selevelan kita yang 50-an ini ya adik lah, anak lah ya, seperti itu gitu. Baik sahabat Solmat, mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan bagi kita semuanya, dan buat adik-adik mahasiswa tetap perjuangkan apa yang menjadi kewajaran untuk diperjuangkan, tetap bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, kawal terus negara kita. Tentu apa yang diperjuangkan itu adalah hal-hal yang positif, hal yang bersifat kebangsaan, hal yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia. Teruslah melakukan kajian. Itu memang esensi daripada adik-adik mahasiswa, melakukan kajian, melakukan analisa, melakukan pengontrolan, tidak gampang terbawa opini, tidak kemudian mengembangkan pikiran-pikiran yang tanda kutip menjadikan adik-adik ini berpikiran sempit, tapi lebih mengembangkan pikiran yang maju. Karena suatu ketika nanti, ketika Anda sudah selesai, adik-adik ini sudah lulus, maka pikiran-pikiran Anda itu dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, negara ya, baik dalam sektor pemerintahan, sektor legislatif mungkin, sektor aparat penegak hukum, atau sektor di swasta ya. Pemikiran-pemikiran cerdas sangat digunakan ataupun diperlukan. Dan buat Pak Dandim, Kolonel Iman, Dandim 0508, semoga tidak menjadi tobat untuk terus bisa bertukar pikiran dengan adik-adik mahasiswa, bertukar pikiran dengan masyarakat Depok, demikian juga dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang ada di Depok. Semangat dan salam Solmat Official.